Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Samarinda. Bab selanjutnya yaitu bab 8 dengan materi hak atas kekayaan intelektual. Pengertian haki sendiri merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, yang sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Pengertian IPR sendiri merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Haki atau hak atas kekayaan intelektual sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atas kelompok orang atas karya ciptanya. Nah, pada intinya sendiri, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atas lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi memang sudah dihasilkan atau dilahirkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Berikutnya ada objek haki. Hak milik industri yang pertama, objek paten adalah penemuan di bidang teknologi. Objek paten sederhana adalah penemuan sederhana di bidang teknologi. Objek merek merupakan karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan lainnya. Kemudian ada objek desain produk industri, adalah karya-karya yang pada dasarnya merupakan pattern yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang dan lebih cenderung pada estetik produk. Kemudian ada hak cipta. Objek hak cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berikutnya ada pengertian hak paten. Hak paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut dengan memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Nah, invensi sendiri adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dan inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang atau kelompok yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Berikutnya ada sistem pendaftaran paten. Yang pertama, sistem first to file adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Dan yang kedua ada sistem first to invent adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian ada penemuan yang tidak dapat diberikan. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumumannya dan penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan. Berikutnya, penemuan tentang metode perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkualitas dengan metode tersebut. Dan yang terakhir, penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Hak paten. Nah, hak paten ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Didefinisikan istilah-istilah sebagai berikut. Dalam pasal 1, merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Hak merek. Nah, hak merek ini ada merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kemudian merek jasa adalah merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Jangka waktu perlindungan merek.
Mereka yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun atas permintaan pemilik merek. Jangka waktu ini perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Hak merek. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pencipta merupakan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan yang berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan sendiri adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, ataupun sastra. Pemegang hak cipta. Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang badan lain yang menerima hak dari pencipta. Orang badan lain yang menerima lebih lanjut hak dari penerima sebelumnya. Ada beberapa pengalihan hak cipta seperti pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian. Hak yang dimiliki pencipta. Yang pertama, hak economic rights, yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Kemudian ada hak moral, yaitu bahwa hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada orang atau badan lain, karena penciptaan tetap melekat pada ciptaannya, sehingga itu terdapat hubungan yang erat antara pencipta dengan ciptaannya. Kemudian ada hak menyewakan, yaitu merupakan hak pencipta atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer maupun produser rekaman suara memiliki hak untuk melarang orang yang tanpa persetujuan menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Dan berikutnya ada hal-hal yang menyebabkan permintaan hak cipta ditolak. Yang pertama, ciptaan yang di luar bidang ilmu pengetahuan, ciptaan yang tidak orisinal, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata, dan yang terakhir, ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Adapun jangka waktu perlindungan hak cipta, menurut pasal 29 ayat 1, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, lagu atau musik dengan atau tanpa teks arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis yang lainnya, art praga, peta, terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai. Nah, jangka waktu perlindungan hak cipta itu untuk semua hak cipta tersebut di atas, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun. Nah, setelah penciptanya meninggal, untuk ciptaan yang dihasilkan oleh lebih dari satu orang pencipta, maka perlindungannya berlaku selama hidup dari pencipta yang paling akhir meninggal, untuk kemudian diperpanjang selama 50 tahun. Nah, dalam pasal 30 ayat 1, program komputer, sinematografi, fotografi, database, hasil pengalihwujudan, perlindungan atas hak cipta tersebut selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Adapun pelanggaran hak cipta, yang pertama, suatu pelanggaran terhadap hak cipta terjadi apabila terjadinya pengeksploitasian, pengumuman, pengandaan, dan pengedaran. Nah, untuk kepentingan komersial, sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya atau ahli warisannya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan, penyediaan nama pencipta pada ciptaannya, penggantian atau perubahan nama pencipta pada penciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya, penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptaannya atau ahli warisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.